Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Adriani dari program studi Pendidikan Fisika semester 2. Di sini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Teori Pembelajaran Fisika dengan materi mode pembelajaran fisika. Mode-mode pembelajaran fisika yang saya ambil ada 8. Yang pertama, ada mode pembelajaran secara langsung. Yang kedua, mode pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, mode pembelajaran kooperatif. Yang keempat, mode pembelajaran kontekstual. Yang kelima, mode pembelajaran probing prompting. Yang keenam, mode pembelajaran snowball throwing. Yang ketujuh, mode pembelajaran inquiry. Yang ke-8, mode pembelajaran demonstration. Mode pembelajaran fisika secara langsung merupakan pengetahuan yang bersifat informasi dan prosedural yang menjurus kepada keterampilan dasar yang akan lebih efektif jika disampaikan dengan cara pembelajaran secara langsung. Cara pembelajaran secara langsung meliputi sajian informasi dan prosedur, dilakukan latihan yang terbimbing, refleksi, latihan mandiri, serta evaluasi. Pembelajaran secara langsung bisa kita sebut sebagai mode pembelajaran dengan metode ceramah. Dengan mode pembelajaran secara langsung yang lebih aktif adalah gurunya dibandingkan dengan siswa. Selanjutnya adalah mode pembelajaran berbasis masalah. Mode pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual siswa untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Indikator pada mode pembelajaran ini meliputi metakognitif, elaborasi, analisis, interpretasi, induksi, identifikasi, investigasi, eksplorasi, konjektur, sintesis, generalisasi, dan inquiry. Pada mode pembelajaran berbasis masalah lebih efektif dibandingkan mode pembelajaran secara langsung, karena pada saat pembelajaran dengan mode pembelajaran berbasis masalah, siswa dapat menemukan informasi-informasi yang mereka belum ketahui dengan mengkaitkan dengan masalah-masalah yang ada di kehidupan kenyataan, sehingga dengan mempelajari dengan model ini, siswa menjadi lebih paham apa yang telah disampaikan oleh guru. Selanjutnya adalah mode pembelajaran kooperatif. Mode pembelajaran kooperatif merupakan mode pembelajaran berbasis kelompok yang terdiri atas 4-5 orang heterogen. Pada mode pembelajaran kooperatif, tiap siswa diberikan berupa materi untuk didiskusikan, lalu hasil kelompoknya berupa laporan akan dipresentasikan di depan kelas. Pada model kooperatif ini juga bisa digunakan pada saat materi praktikum fisika, yang dimana pada saat praktikum fisika, mode pembelajaran kooperatif ini sangat dibutuhkan karena pada saat praktikum dibutuhkan kerjasama sehingga menghasilkan pengerjaan yang lebih baik serta memudahkan kita untuk menyelesaikan semua masalah-masalah yang berkaitan dengan praktikum tersebut. Pembelajaran kontekstual, yang dimana pembelajaran ini dimulai dengan sajian atau tanya jawab yang secara lisan, yang dimana berprinsip dengan ramah, terbuka, dan negosiasi. Kontekstual ini berkaitan dengan kenyataan kehidupan siswa atau daily life modeling, sehingga akan terasa lebih bermanfaat dari materi-materi yang telah disampaikan oleh guru atau yang telah disajikan, sehingga terjadinya motivasi belajar yang muncul dan dunia pikiran siswa akan menjadi lebih terbuka dan konkret, dan suasana belajar akan lebih kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Selanjutnya ada probing prompting. Teknik probing prompting merupakan pembelajaran dengan cara penyajian serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun, yang dimana terjadinya proses berpikir secara kritis yang mengaitkan pengetahuan setiap siswa dengan pengalaman dengan pengetahuan baru yang telah mereka pelajari atau
yang baru mereka pelajari. Selanjutnya ada snowball throwing. Snowball throwing merupakan sebuah mode pembelajaran dengan sistem berkelompok yang dimana setiap kelompok harus mengajukan atau melemparkan pertanyaan kepada kelompok lain, sehingga mau tidak mau semua siswa diwajibkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan oleh kelompok lain secara bergantian. Setelah itu, mereka melakukan penyimpulan, refleksi, beserta evaluasi. Dengan mode pembelajaran snowball throwing, secara tidak langsung akan mengasah otak siswa, dikarenakan materi-materi yang telah diajarkan akan diulang kembali dengan melakukan tanya jawab antar kelompok, sehingga materi-materi yang telah disampaikan menjadi lebih paham dan selalu diingat, dan tidak mudah lupa apa yang telah disampaikan oleh guru. Selanjutnya adalah mode pembelajaran demonstration, di mana mode pembelajaran ini sama halnya dengan mode pembelajaran secara langsung, tetapi mode pembelajaran demonstration lebih mengkaitkan dengan peragaan atau media pembelajaran atau berupa eksperimen. Mode pembelajaran demonstration ada beberapa langkah. Yang pertama, berupa sajian informasi kompetensi. Yang kedua, memberikan gambaran umum atau materi bahan ajar. Yang ketiga, membagi tugas pembahasan materi untuk tiap kelompok. Yang keempat, menunjuk setiap siswa atau kelompok untuk mendemonstrasi bagiannya. Dan yang kelima, akan melakukan diskusi di kelas. Yang keenam, melakukan penyimpulan. Yang ketujuh adalah evaluasi. Yang kedelapan adalah refleksi. Jadi, dengan menggunakan model demonstration, siswa akan lebih memahami materi-materi yang telah disampaikan karena akan dipaparkan materi-materi apa saja yang akan disampaikan, lalu mereka akan melakukan diskusi kelompok dan melakukan penyelesaian masalah apa yang telah disampaikan oleh gurunya, sehingga terjadilah evaluasi yang dimana semua siswa akan mengevaluasi bagian-bagian mana yang menurut mereka belum paham, sehingga terjadinya interaksi antar siswa dengan guru yang menyebabkan pembelajaran menjadi lebih efektif dan lebih kondusif. Yang terakhir adalah mode pembelajaran inquiry. Di sini saya mengambil materi elastisitas. Mode pembelajaran inquiry merupakan suatu model yang berfokus pada kegiatan atau cara siswa dalam menentukan atau menemukan suatu materi atau pengetahuan dan informasi melalui sebuah metode-metode ilmiah. Pada mode pembelajaran inquiry ada 8 mode pembelajaran yang terdiri dari 8 sintaks. Yang pertama, ada identifikasi masalah. Yang kedua, ada perumusan masalah. Yang ketiga, mengajukan hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat, merencanakan penyelidikan atau menganalisis variabel. Yang kelima, melakukan eksperimen. Yang keenam, pengamatan atau mengumpulkan data. Yang ketujuh, menganalisis data. Yang kedelapan adalah penarikan kesimpulan. Dengan menggunakan mode pembelajaran inquiry pada materi elastisitas, siswa dapat melakukan eksperimen sebagai bentuk metode ilmiah dalam menemukan sebuah informasi. Media pembelajaran dilakukan dengan mode pembelajaran inquiry pada materi elastisitas dapat dilakukan dengan empat media pembelajaran. Yang pertama adalah lembar kerja praktikum, yang kedua adalah dengan alat percobaan, yang ketiga menggunakan file presentasi, dan yang keempat merupakan video sumber masalah. Setelah diberikan dengan media pembelajaran yang terdiri atas 4 media pembelajaran, siswa dapat menentukan tujuan apa yang akan dicapai dalam materi elastisitas tersebut. Dengan begitu, maka siswa dapat menentukan hubungan antara perbedaan atau perubahan panjang suatu benda elastis dengan gaya yang diberikan oleh benda tersebut. Dengan mode pembelajaran inquiry, pendidik dapat memberikan video-video yang terkait dengan elastisitas yang
yang dapat menarik atensi siswa. Selanjutnya, siswa dapat merumuskan masalah yang terdapat di dalam video. Dan metode yang digunakan dalam pembelajaran inquiry dengan materi elastisitas ini adalah berkelompok, yang dimana setiap kelompok akan melakukan eksperimen dan pengamatan serta pengumpulan data. Siswa dan guru dapat menganalisis data berupa gambar grafik. Dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dari mode pembelajaran inquiry dengan materi elastisitas, kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat merumuskan bahwa gaya sama dengan konstanta pegas dikali sama delta X, yang dimana delta X adalah perubahan panjang awal dikurang dengan perubahan panjang akhir. Setelah melakukan penarikan kesimpulan, guru dapat memberikan pendalaman materi kepada siswa berupa latihan-latihan soal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk itu, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh beberapa teman saya. Di antaranya adalah, pembelajaran siswa dalam materi fisika berarti melatih mereka untuk mempunyai kemampuan yang baik dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Bagaimana kita menyiapkan kelas kita untuk mencapai hal ini? Untuk mencapai hal ini, maka yang dilakukan adalah membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dan berbeda daripada yang biasanya. Kita dapat merubah posisi tempat duduk menjadi melingkar, yang dimana kita dapat bekerja sama secara bersama-sama dengan dengan penyusunan tempat duduk yang seperti itu. Selain itu, dengan menyusun tempat duduk, kita juga dapat melakukan pembelajaran menggunakan teknologi yang ada. Selain itu, kita sebagai tenaga pendidik tidak ada salahnya jika memiliki sifat humoris. Bila gurunya humoris secara tidak langsung, maka dapat memberikan efek kedekatan antara siswa dengan guru, yang dimana jika guru dan siswa yang semakin dekat, maka apa yang disampaikan oleh gurunya akan lebih mudah diserap oleh mereka. Jadi, pembelajaran akan lebih mudah dan lebih efektif bila guru dan siswa menjadi lebih dekat. Itulah hal-hal yang harus kita siapkan untuk mencapai suasana kelas yang menyenangkan. Ini bisa diaplikasikan secara keseluruhan di dalam kelas. Kalau bisa, bagaimana caranya? Baik, jadi mode pembelajaran ini bisa kita bisa aplikasikan secara keseluruhan, tetapi dengan cara bertahap. Dikarenakan menggunakan mode pembelajaran ini yang sangat beragam, dapat memudahkan kita atau memudahkan guru dan siswa untuk saling memahami materi-materi yang telah disampaikan, sehingga siswa tidak mudah bosan. Dan pada mode pembelajaran ini kita lakukan secara bertahap, seperti penyampaian secara langsung atau berupa materi dasar. Setelah itu berbasis masalah. Belajar dimulai ketika dari suatu permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, pembelajaran berbasis masalah menjadikan siswa untuk menjadi lebih berpikir kritis, di mana untuk menentukan masalah-masalah yang berkaitan dengan materi yang dikaitkan dengan apa yang ada di dalam kehidupan nyata. Dan selanjutnya, supaya pembelajaran lebih mudah dilakukan, yaitu dilakukan dengan cara bekerja sama, yaitu bersifat kooperatif. Lalu, setiap siswa atau kelompok memberikan atau saling melempar pertanyaan, yang dimana pertanyaan-pertanyaan itu harus langsung dijawab. Setelah itu, setelah melakukan saling melempar pertanyaan, maka dilakukan presentasi di depan kelas.
atau mendemonstrasikan apa yang telah disampaikan oleh gurunya, lalu mereka diskusikan secara bersama-sama dan mereka menyampaikan di depan kelas. Pertanyaan selanjutnya diajukan oleh Aldi, yang dimana dari semua metode yang telah disampaikan, sebagai calon guru kita harus memilih sesuka hati atau kita sesuaikan dengan keadaan di kelas. Baik, jadi dengan menggunakan model-model pembelajaran fisika tentunya kita menggunakan ini sesuai dengan kondisi kelas, yang dimana bila kita melakukan sesuai hati kita, maka dikhawatirkan kegiatan belajar tidak menjadi kondusif, yang dimana menyebabkan siswa menjadi tidak nyaman. Pertanyaan selanjutnya diajukan oleh Umar. Dari model pembelajaran secara langsung atau berbasis masalah, menurut Anda mana yang lebih efektif untuk pembelajaran pada saat zaman modern ini? Dan bila digabungkan, maka akan menjadi model terbarukan apa? Lalu menurut pendapat Anda mana yang lebih efektif? Baik, jadi menurut saya yang lebih efektif ada pembelajaran berbasis masalah, yang dimana dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, siswa dapat mengkaitkan antara materi-materi yang telah disampaikan dengan kehidupan kenyataan yang ada. Jadi, siswa menjadi lebih tertarik untuk mempelajari materi-materi sesuai apa yang ada di kehidupan kenyataan dibanding hanya berupa materi-materi yang disampaikan oleh gurunya. Yang selanjutnya diajukan oleh Fitri. Bagaimana cara menerapkan problem prompting dalam materi pembelajaran? Pada saat pembelajaran fisika tentunya model pembelajaran problem prompting kita gunakan dalam materi getaran dan gelombang. Kenapa dengan materi getaran dan gelombang? Materi ini membutuhkan siswa untuk berpikir kritis, yang dimana setiap siswa dapat menentukan bagaimana terbentuknya gelombang, bagaimana terbentuknya getaran. Jadi mereka melakukan pemahaman secara bertahap. Pertanyaan selanjutnya diajukan oleh Umar kembali, yang dimana bagaimana tanggapan Anda jika model pembelajaran dipakai di pendidikan sekolah dasar? Model pembelajaran dimaksud di sini adalah snowball throwing, dan apakah efektif atau tidak? Atau lalu bisakah model pembelajaran ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari siswa? Oke, pembelajaran snowball throwing bisa diterapkan pada pendidikan sekolah dasar, tetapi hanya lebih baik diterapkan pada siswa dari kelas 4 sampai kelas 6. Karena pada siswa kelas 4 sampai kelas 6 sudah memiliki pemikiran-pemikiran yang lebih kritis dibandingkan siswa kelas 1 sampai kelas 3, yang dimana siswa kelas 1 sampai 3 masih memerlukan bimbingan-bimbingan dari gurunya. Pertanyaan terakhir diajukan oleh Zafira. Saya ingin meminta kejelasan, apakah semua model pembelajaran bisa diaplikasikan di mata pelajaran lain, yang dimana diaplikasikan di dalam kelas ataupun di luar kelas? Jawabannya adalah, selain untuk pembelajaran fisika, model pembelajaran yang saya sampaikan bisa dilakukan di luar pembelajaran fisika. Seperti model pembelajaran inquiry kita dapat gunakan dalam materi sejarah, matematika, dan bahasa Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya mengenai materi-materi yang telah saya sampaikan. Dan kurang lebihnya mohon maaf atas jawaban saya yang telah saya berikan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.